kepada beliau semua, dan Allah berikan kekompakan dalam hatinya untuk melakukan musyawarah takwa ini. Para jemaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan ceramah hikmah ta'lim kita pada pagi hari ini sekaligus Isra dan Mi'raj yang diselenggarakan oleh musyawarah takwa ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Al-Fauzi bin Kiai Haji Abdul Jalil kepada beliau di sana. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'd. Hadratul hadirin, para guru, para muallim, para asatidz dan seluruh jamaah wasilah yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa Allah berikan keberkahan bagi setiap aktivitas yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, bapak-bapak, alhamdulillah, ini izin Allah kita bisa kumpul. Hujan dari Allah, tapi Allah turunkan untuk ujian. Ternyata alhamdulillah yang hadir ini termasuk hamba-hamba Allah yang lulus. Amin. Kalau al-fakir pribadi kayaknya nggak bakal datang karena hujan gitu kan, maju rasul ya. Tapi memang ahli surga itu pilihan. Jadi seseorang yang akan menduduki surga itu di dunianya memang Allah sudah program. Jadi nggak gampang ngampleh dengan kondisi hujan berangkat tetap. Mudah-mudahan semuanya ikhlas. Amin. Karena ini adalah satu ukuran yang bisa naikin amal kita, yang bisa Allah terima segala bentuk amalan. Salawat beserta salam lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, pengikut umatnya sampai hari kiamat. Singkat bahwa peristiwa Isra Mi'raj ada 3 pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan, memberikan tahu kepada manusia saat itu
manusia sampai hari kiamat bahwa Allah kita itu kuasa. Bahwa Allah kita itu kuasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan tahu tentang kelas, tentang level Sayyidina Muhammad SAW. Yang ketiga, Allah ingin memberikan tahu bagaimana kedudukan satu kewajiban yang Allah perintahkan langsung kepada Sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan tahu tentang kalau Allah ini kuasa. Kuasa saat itu, kuasa saat ini, kuasa sebelumnya, kuasa selama-lamanya. Itulah kekuasaan. Kalau saat itu Isra dan Mi'raj sebagai ujian yang Allah berikan untuk pengujian iman mereka, kalau sekarang bukan iman lagi yang Allah uji, tapi zaman sekarang Isra Mi'raj adalah tujuannya untuk menantang orang-orang kafir, menantang orang-orang yang tidak pernah mengakui kalau Allah Maha Kuasa. Kenapa pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jalankan Sayyidina Muhammad dengan apa? Dengan seekor binatang yang namanya burung. Zaman dulu, beriman atau tidak, percaya atau tidak kau dengan hambaku ini, kata Allah. Ternyata minhum man amana wa minhum man kafar. Dari mereka ada yang beriman, dan itu pun sedikit sekali. Kebanyakan semua ingkar terhadap apa yang Allah sedang berikan kepada Sayyidina Muhammad, yaitu peristiwa Isra. Untuk zaman sekarang Allah nantang. Apa maknanya? Allah sediakan buruk. Buruk ini dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi kita, tingginya lebih tinggi daripada himar, tapi lebih pendek daripada babon. Babon ini adalah perpaduan himar dengan kuda, namanya anaknya babon. Jadi buruk ini adalah satu dabah binatang yang tingginya lebih tinggi dari himar, lebih pendek daripada babon. Berwarna putih. Ini yang sahih. Adapun yang macam-macam ini, itu setelah diperiksa oleh ulama-ulama hadis, semuanya hadisnya cacat. Cuman ini kita tidak bahas. Kata Rasulullah SAW, satu kali loncatannya itu sejauh mata memandang. Jadi kalau mata kita mandang dari sini ke Pondok Gede itu masih tembus sebenarnya, kalau nggak ada halangan. Maka kita bisa perkirakan itu 1 kilo sampai 2 kilo mata ini bisa mandang. Maka kecepatan buruk ini dalam 1 detiknya itu 2 kilo. Coba bayangin, 1 detiknya 2 kilo. Bahkan bisa lebih. Makanya dinamakan buruk. Atau yang memiliki arti dasar itu adalah kilat. Kenapa kita katakan bahwa Isra Mi'raj saat itu sebagai ujian, kalau sekarang adalah sebagai tantangan dari Allah untuk mereka yang tidak pernah mengakui kalau Allah itu kuasa. Kenapa? Jepang dengan teknologinya dia sudah bisa mengaku Tuhan. Jerman dengan kecanggihannya dia mengatakan bahwa produk kamilah terbaik. Begitu juga Amerika dan yang lain. Seakan-akan sudah tidak ada Tuhan. Seakan-akan sudah tidak ada kekuatan di belakang itu. Walhal yang kita sepakati sebagaimana keimanan dan keyakinan kita, apapun yang ada di kolong langit ini, mau di langit maupun di bumi, itu semua makhluk Allah. Namun prosesnya ada yang langsung Allah ciptakan dengan tangan Allah, ada yang Allah ciptakan melalui tangan manusia. Tapi mereka tidak akui. Sampai kecanggihan teknologi yang Allah berikan kepada mereka, bukan mereka bersyukur dan mengakui bahwa inilah pemberian Allah, tapi mereka akui ini perbuatan kami dan ini kemampuan kami. Maka Isra Mi'raj di zaman sekarang adalah bentuk tantangan Allah. Kalau teknologi yang kalian klaim milik kalian, kalau teknologi yang aku berikan kepada kalian kemudian menjadikan kalian
sebagai Tuhan-Tuhan baru, Fir'aun baru, maka coba datangkan seperti buruk. Kalau ini Allah pernah ungkapkan dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Saat mereka meragukan Al-Quran, coba datangkan satu surat saja seperti Al-Quran. Mereka tidak mampu. Begitu juga teknologi yang Allah ciptakan. Kalau kalian ragu dengan buruk, kalau kalian ragu dengan kekuasaan Allah, kalau kalian ragu dengan kecanggihan teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat dan bikin seperti buruk kecepatannya. Ternyata sampai sekarang ini nggak ada yang mampu, negara canggih pun membuat kecepatannya seperti buruk. Maka tetap Mekah ke Baitul Maqdis dengan pesawat yang paling cepat itu masih tetap membutuhkan waktu 30 menit. Sementara Rasulullah hitungannya per detik sudah sampai ke Baitul Maqdis, dan itu dipotong berhenti di beberapa tempat sebagaimana isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah katakan, wa man nahnu masbuqin, secanggih apapun kalian tidak akan pernah bisa menyamai, apalagi melewati kekuasaan dan kecanggihan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang penting harus kita rasakan, bahwa Allah kita nggak pernah kalah. Apapun yang mereka akui kecanggihan, apapun itu tidak akan pernah melebihi teknologi kecanggihan yang Allah ciptakan, karena Allah yang mencipta. Yang kedua, Allah sedang memberikan tahu tentang bagaimana dan seberapa tinggi level Sayyidina Muhammad SAW. Coba dia. Bima rahu al-Imam Muslim saat Isra, entah ini memang mau baru berangkat ke Sidratul Muntaha atau memang pulang dari menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjadi imam dan makmumnya seluruh nabi dan para rasul. Coba bayangkan. Akhiruhum fil ba'ts. Rasulullah itu terakhir dibangkitkan. Tapi sengaja Rasulullah SAW saat Mi'raj ingin Allah berikan tahu kepada seluruh nabi dan rasul, kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk, bahwa ini adalah nabi terakhir, nabi yang paling aku cintai dan paling aku muliakan, sehingga aku tunjuk untuk menjadi imam para rasul. Ini kelas nabi kita. Ini kelas nabi kita. Dan itu diimami oleh Rasul di Masjidil Aqsa. Itu luar biasa nabi kita. Kita makin tahu dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, bukan hanya sekedar Allah memberikan tahu kalau Allah kuasa, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan tahu bahwa inilah kelas sosok yang namanya Muhammad dalam kehidupan dunia, Ahmad dalam kehidupan langit dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para hadirin, bapak-bapak, para orang tua, adalah kedudukan salat. Manzilatus salat indallah. Karena tidak ada satu perintah yang langsung Rasulullah diperintahkan secara langsung itu kecuali salat. Yang lainnya semua biwasitati Jibril, dengan perantara Sayyidina. Apa maknanya? Bahwa salat ini begitu amat penting. Salat ini begitu amat urgent. Salat ini akan menjadi penentu seluruh amal kita baik. Jadi jangan harap sedekah, haji, apapun ibadah, kalau dia nggak salat nggak akan pernah baik. Jadi jangan ngikut-ngikut apa yang jadi viral di masa sekarang. Yang penting baik, yang penting sedekah, yang penting haji umroh, yang penting sering tobat di depan multazam, di depan Ka'bah. Kalau salat mah gampang. Ini adalah sebuah pemahaman yang keliru yang harus diluruskan. Demi Allah, saat Allah katakan melalui lisan Sayyidina Muhammad, awwalu ma yuhasabul mar'u yaumal qiyamah as-salah. Saat Allah katakan melalui lisan Sayyidina Muhammad, yang pertama ditanya di akhirat itu adalah salat. Kalau salatnya baik, soluha sa'iru a'mali, baik seluruh perbuatannya. Kalau buruk maka buruk. Ini memberikan pengertian bahwa tidak akan pernah baik seorang hamba dengan aktivitas ibadah apapun yang dia lakukan dalam kehidupan dunia kalau sholatnya nggak benar. Nggak bisa orang yang meninggalkan sholat itu sedekahnya diterima oleh Allah. Nggak bisa orang yang ninggalin sholat, umroh dan hajinya diterima oleh Allah. Nggak bisa orang yang meninggalkan sholat, perbuatan baik dan ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini sebagaimana pemahaman dari konteks hadis yang kita sampaikan, bahwa salat yang pertama ditanya, kalau baik maka akan baik seluruh ibadah, kalau buruk maka akan buruk seluruh ibadah. Bapak-bapak yang saya hormati, abang-abang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua kita paham. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang Allah takdirkan untuk bisa rukuk dan sujud melaksanakan. Cuman hanya satu catatan yang mungkin sering lupa di diri kita adalah kehusuan. Kehusuan kita dalam melaksanakan salat. Al-Faqih Tirmizi Abdul Jalil tidak berarti lebih bagus, lebih baik, lebih bertakwa dalam salat. Kita sama. Ini harus kita perbaiki. Ilmunya sudah disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Jawas Baik. Guru-guru yang lain sudah kita tangkap, cuman pengamalan demi Allah kita nggak akan pernah bisa mensujudkan kepala kita benar-benar tunduk kepada Allah kalau hati kita masih kotor. Nggak akan kita bisa menundukkan hati kita benar-benar, saya rendah ya Rabb, saya miskin ya Rabb, saya lemah ya Rabb, dan Kau yang kuasa. Kalau di hati kita masih ada sombong, kalau hati kita masih kotor, kalau hati kita masih dengki dan yang lainnya. Demi Allah, itulah proses Isra. Kenapa Rasulullah harus dibelek lagi oleh Sayyidina Jibril? 4 kali dalam sebuah riwayat Rasulullah dibelah dan terakhirnya saat Mi'raj. Kenapa harus dibersihkan? Karena untuk bisa Mi'raj, untuk bisa menghadap Allah, untuk bisa dekat kepada Allah, itu syarat salah satunya hati kita bersih. Karena Allah akan berikan lem kuat ke hati kita, setelah itu baru diizinkan kita akan naik. Nggak akan pernah naik siapapun manusianya, nggak akan pernah naik seorang hamba derajatnya semakin dekat dengan Allah kalau hatinya masih kotor. Maka itulah makna yang kita bisa ambil. Kenapa Rasulullah didatangkan oleh Allah Sayyidina Jibril untuk membelah dadanya, kemudian diambil hatinya, wa ghassala bima'i Zamzam, dan kemudian dicuci dengan air Zamzam, wa udkhila fiha ilmun wa hikmatun, kemudian dimasukkan hikmah dan ilmu. Ini tidak lain adalah sebuah isyarat jelas bahwa untuk sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, untuk tunduk, untuk salat dan ruku yang benar, untuk tasbih dan bacaan salat yang benar, bukan fikihnya tapi khususnya yang bisa menyampaikan kita, itu harus berangkat dari hati yang bersih. Berangkat dari hati yang bersih, maka hati ini ibadah yang kita lakukan insya Allah akan lurus karena Allah. Amin. Jujur, kenapa Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Al-Imam Sayyidina Husain ibn Ali ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saat beliau sedang salat, itu di pasar terjadi kebakaran. Makanya dinamakan Ali Zainal Abidin. Enggak ada manusia yang paling banyak ibadahnya melebihi Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu saat beliau lagi sholat, itu ada rumah dan pasar kebakar. Semua orang teriak, sampai sepotong dalam sebuah riwayat masjid pun ikut kebakar. Tapi dia tenang, tetap sujud. Kelar sholat, baru dibilangin, kamu nggak ngeh memang ada kebakaran, orang teriak dan macam-macam. Apa kata beliau? Aku dilupakan semua itu kepada keasikan aku sujud dan ruku di hadapan Allah. Dan ini yang belum pernah kita dapat. Jangankan dalam 4 rakaat full dari mulai takbir sampai salam, di takbiratul ihram aja kadang-kadang masih ngayal. Benar nggak kira-kira? Apalagi pas sudah sujud. Makanya kenapa? Fikih ini nggak akan bertentangan dengan hakikat. Karena fikih adalah bagian daripada tarik atau jalan yang akan menyampaikan kepada hakikat. Fikih mengatur, kenapa kalau lagi ruku kita itu disuruhnya letakkan seluruh berat badan kita itu pada lutut, kan gitu? Itu begitu, bukan begini megangnya, bukan begini, tapi begini. Kenapa? Itu ternyata kalau kita teliti, kalau kita pahami, kita renungin, oh ternyata dengan kita melakukan seperti itu, seluruh berat badan kita ini akan turun. Dengan begitu, kehusuan itu bisa akan kita dapat. Nah, kenapa kita nggak dapat khusyuk? Kenapa? Yang pertama rukunya kurang benar. Yang kedua, buru-buru, nggak bisa dapat. Begitu juga sujud. Kenapa sujud kita itu diperintahkan seluruh 7 anggota tubuh untuk diletakkan, khususnya pada bagian muka. Kenapa pada saat bagian muka itu
Sujud yang sempurna itu bukan sekedar sah. Yang sempurna itu adalah meletakkan kepala dan berat kepala pada saat sujud. Jadi kalau kita sujud, kita ngerasa berat kepala itu benar-benar jatuh. Kalau di situ kita bisa lakukan, maka kita dianggap sujud. Kenapa seperti itu Fikih mengatur? Ini tujuannya tidak lain. Pada saat benar-benar kita melakukan itu, jidat kita tempelkan, hidung kita tempelkan, berat kepala itu benar-benar kita taruh di bawah. Ini paling tidak akan memberikan saraf-saraf itu, perputaran darah itu, ya enggak, sehingga kita merasa sadar bahwa kita ini ada di posisi di bawah, di posisi lemah, di posisi yang tidak memiliki apa-apa. Dan itu dibantu dengan takbir intiqalat. Apa takbir intiqalat? Allahu Akbar. Dan di bawahnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali saja kata Imam Nawawi, wa aqallul kamal, kita baca, ini akan bisa menghantarkan kita kepada Allah. Nah, cuman musuhnya kita kenapa nggak dapat? Karena hati kita. Karena hati kita. Kalau hati ini Allah yang tahu, maka terus kita bersihkan hati kita. Karena jangan merasa, wah, gue mau udah ngelaksanain sholat, tapi berapa banyak ibadah yang mungkin kita anggap itu sudah benar, tapi di mata Allah belum diterima. Kenapa? Memang semua berangkatnya dari hati yang tidak baik. Nah, maka peristiwa Isra Mi'raj ini yang paling kita tekankan, bahwa kalau saat itu Rasulullah langsung dibawa dan langsung dibimbing oleh Jibril, dan kemudian diperintahkan sendiri untuk menghadap Allah, artinya sholat yang Allah wajibkan saat itu, itulah adalah mi'rajnya orang mukmin setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin sampai kepada Allah dengan melaksanakan ibadah salat, maka pastikan salat yang kita lakukan, yang pertama sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang kedua sudah ikhlas, yang ketiga harus berangkatnya dari hati yang bersih, hati yang tidak ada iri dan dengki, hati yang tidak ada buruk sangka, hati yang tidak ada memiliki apapun penyakit, kecuali cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, cintanya kepada orang mukmin, cintanya kepada saudara-saudara akidah. Mudah-mudahan hikmah yang singkat ini bermanfaat. Dan semuanya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Rasul, anak menyarap di sini ya. Assalamualaikum.